untuk membuang hajat. Itu ada tata keramanya masing-masing. Kemarin kita membahas bahwa idza dakhaltumul khala' kata Rasulullah, kalau seandainya kalian mau masuk WC, faqulu, maka katakan bismillah, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Kita disunnahkan untuk membaca doa. Ini adalah salah satu tata krama ataupun adab ketika kita masuk WC. Nah, begitu juga ketika kita sudah masuk WC, maka upayakan juga ketika mau masuk WC itu memulai dengan kaki kiri, menunjukkan bahwa tempat sebelumnya itu lebih utama daripada tempat yang akan dimasuki, yakni WC tersebut. Nah, ketika kita mau buang hajat, itu banyak tata keramanya itu banyak. Salah satunya ketika kita mau buang hajat itu, idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblah. Ketika kita mau membuang hajat, jangan sampai kita menghadap kiblat, karena terlalu mulia kalau seandainya digunakan untuk menghadap ketika kita buang hajat. Karena Ka'bah itu merupakan salah satu daripada syiar Islam, salah satu daripada tanda kemuliaan Islam itu Ka'bah. Jadi tidak elok, tidak pantas kalau kita buang hajat dan menghadap kiblat. Kecuali memang, karena kan kalau perumahan juga kita nggak tahu, tergantung dari mereka yang membangun kan. Ya, dan orang yang membangun belum tentu dia paham tentang hadis ini. Tapi kalau seandainya bisa dirubah, dirubah. Tapi kalau seandainya nggak bisa, harus dimulai lagi dari awal. Bismillah. Wala yuwalliha dhahrahu. Jangan sampai membelakangi kiblat. Artinya ngadap ke timur. Hadap ke timur. Mohon maaf, punggungnya ke barat, jadi ke kiblat. Nah, itu juga nggak boleh. Memang kita nggak ada niat untuk menghina, nggak ada niat ke situ. Cuman kurang ilmu. Ya, beda lagi kalau seandainya di istihza. Beda lagi kalau seandainya kita punya niat untuk menghina. Nah, kalau seandainya di istihza, nggak percaya, nggak meyakini tentang apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, bisa kafir. Tapi kalau seandainya cuma nggak mau peduli, yakni karena umpama bil mu'adid, karena dia anas, nggak mau ikut campur, terserah saya, tidak dosa. Ini adab-adab ketika kita buang hajat. Dan di situ banyak juga ketika kita buang hajat, itu banyak juga cara-cara ataupun tata krama yang memang diwariskan. Banyak para ulama itu juga membahas contoh ketika kotoran itu keluar dari dubur kita, itu ada tata krama. Jangan sampai, alhamdulillah, mohon maaf, ini ilmu juga. Ketika kotoran itu keluar, apa yang kita pikirkan? Oh, jangan-jangan bakso kemarin nih. Itu mungkin. Oh, jangan-jangan mie ayam kemarin. Jangan-jangan mie nasi campur ayam kemarin, ya kan? Ketika keluar itu. Terus gimana Islam memberikan cara ketika kotoran itu keluar? Ketika kotoran itu keluar, apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan, tata keramanya, adabnya adalah inilah yang kita cari seharian sampai bertengkar, warisan orang tua yang sampai buat kita bertengkar, bahkan keluarga menjadi rentan gara-gara itu. Itulah jadinya. Jadi yang kita makan semuanya, yang kita cari untuk kita makan, jadinya seperti itu. Itu yang perlu kita pikirkan ketika kotoran itu keluar. Ya, bukan mie ayam, bukan bakso, bukan masak pedasnya. Nah, bukan itu yang kita pikirkan. Tetapi ketika kotoran itu keluar, kita berpikir, inilah yang kita cari sampai bertengkar-tengkar itu, jadinya seperti itu. Jadinya seperti itu. Itu salah satu tata krama ketika apa? Ketika kita buang hajat. Jadi jangan sampai apa yang kita makan itu sia-sia, cuma jadi kotoran. Makanya udah kita bahas dari awal bagaimana tata krama ataupun adab-adab ketika memakan dan semacamnya, supaya apa? Supaya semua yang kita makan itu bisa menjadi ibadah. Apapun yang kita lakukan bisa jadi ibadah. Makanya inilah hebatnya Islam. Inilah hebatnya Islam. Semua yang kita lakukan itu ada tata cara yang bisa membuat perilaku kita itu menjadi ibadah. Makanya Pak, kalau seandainya yang kita anggap itu hanya sholat yang menjadi ibadah, berapa menit kita sholat? Apalagi sholat sendirian. Berapa menit kita sholat? Kalau umpama hal-hal yang lain itu tidak kita jadikan ibadah,
hanya sholat yang mau kita jadikan ibadah, berapa menit kita sholat? Ada 5 menit kita sholat zuhur. Kalau sholat sendirian, kalau sholat berjamaah kan tergantung imamnya, ya kan? Lama atau enggaknya. Tapi kalau udah sholat sendirian, itu berapa menit kira-kira? Ada 24 jam itu kita gunakan, 1 jam nggak kita gunakan untuk sholat? Kayaknya nggak ada. 24 jam. Ya, sholat dalam sehari semalam 5 kali. Zuhur 4 rakaat. Berapa coba 4 rakaat? Ada 10 menit? Nggak ada. Anggaplah semuanya itu 10 menit. Berarti cuma berapa? 50 menit. Jadi kalau semuanya yang mau kita anggap pahalanya cuma sholat, berarti 24 daripada waktu kita kebanyakan. Kalau cuma yang dianggap yang dianggap ibadah itu cuma sholat. Maka itu tadi ulama-ulama itu ada kitab namanya Zubat bin Ruslan. Sofwatul Zubat nama kitabnya, yang ngarang itu adalah Imam bin Ruslan. Apa kata beliau? Kita bisa merubah yang mubah itu dari situ, yang mubah itu menjadi sunnah. Salah satunya gimana? Jadi kita niatkan semuanya itu untuk ibadah. Contoh, ketika kita berangkat pagi untuk keluar dari rumah untuk cari nafkah, apa niat kita? Jangan cuma hanya untuk dapat uang ya, tapi kita usahakan. Contoh, kita hidupin motor untuk keluar, untuk usaha, untuk kerja, kita niatkan. Kita niatkan untuk apa? Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Yakni, kenapa kalau seandainya ditanya, kenapa engkau usaha, kenapa engkau kerja dan semacamnya? Karena perintah Allah. Famshu fi manakibihim wa kulu min rizqih. Famshu fi manakibihim wa kulu min rizqih. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu ayat-ayat yang dibahas tentang wajibnya kita untuk iktisab, untuk usaha. Karena mencari nafkah untuk anak dan istri itu hukumnya wajib. Jadi kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berangkat pagi, pulang sore, niatnya untuk ibadah kepada Allah, kayaumin waladatuhu ummuh. Dia pulang dari kerjaannya, pulang ke rumah seperti orang yang belum lahir dari ibunya. Artinya bersih daripada dosa-dosa. Jadi ibadah semuanya, Pak. Ketika kita sudah niat lillahi ta'ala, kita tidak akan bertengkar di tempat kerja kita ataupun di tempat usaha kita gara-gara hal sepele, gara-gara hal kecil. Saya punya guru namanya Ustadz Husni Mubarak. Beliau itu nanam cabai. Waktu itu musim kemarau. Ditanya sama istrinya, cabainya nggak mau disiram. Apa kata beliau? Saya nanam cabai itu bukan untuk dapat hasilnya, enggak, kata beliau. Tetapi saya nanam cabai itu untuk melaksanakan kewajiban saya yang disuruh oleh Allah. Famshu fi manakibihim. Ada abahnya guru saya, Abu Ya'li, kalau itu abahnya namanya Kiai Sehem. Beliau itu setiap pagi, karena beliau kan nggak kerja, kerjanya yang ngajar dan semacamnya, aktivitasnya kan kalau ngajar bukan kerja. Jadi beliau itu setiap pagi keluar dari rumahnya jalan di sawah. Niatnya apa? Niatnya untuk usaha. Famshu fi manakibihim. Itulah ketika kita niat ya harus niat dengan perilaku harus sesuai. Jangan sampai gara-gara uang 2.000 kita betul karena semacamnya. Apanya nggak sesuai dengan niatnya berarti. Kalau niat kita lillahi ta'ala, kalau niat kita memang untuk usaha itu karena untuk Allah, maka disitulah kita tidak akan gampang untuk bertengkar gara-gara masalah rezekinya, karena memang rezeki sudah diatur, sehingga kita ya udah, mana yang punya saya ambil, yang bukan punya saya udah. Maka perlu untuk niat-niat yang seperti itu, perlu kita niatkan yang baik. Begitu juga ketika kita indadzukulil khala, ketika kita mau masuk WC, bisa jadi pahala, bisa. Itu tadi harus sesuai dengan tuntunan syariat, harus sesuai dengan adab-adab yang sudah diatur oleh syariat. Ketika mau masuk WC baca doa, diawali dengan kaki kiri, terus ketika cebok dengan pakai tangan kanan. Itu sunnahnya pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kanan. Juga. Jadi semuanya ada adab-adabnya. Juga yang kemarin saya bilang, kalau masuk WC harus pakai kopiah, ya biar nggak pusing terus. Kerjaan udah oke, ya kerjaan udah oke, istri udah manut, tapi pusing tidak kerjaan karena kita lupa pakai kopiah kalau WC. Dan sepelekan hal-hal seperti itu, Pak. Kalau kita nggak pakai kopiah ketika masuk WC, setan tuh nepuk-nepuk kepala kita terus. Pusing terus. Hanya kanker otak yang mati akhirnya.
gara-gara pusing terus. Saya sekarang tuh lagi nulis buku namanya Hidup Hanya Sekali, Ini Semua Pasti Berlalu. Itu yang saya tulis sekarang. Yang sebenarnya yang saya tulis itu dua, Mulia Dengan Sedekah sama Hidup Hanya Sekali. Terus hidup hanya sekali, ini semua pasti berlalu. Saya tulis, kenapa? Saya pengen buka mindset. Ya. Maksudnya apa? Saya menemukan kalimat ini semua pasti berlalu dari ulama tersebut. Apa yang dimaksud dengan ini semua pasti berlalu? Artinya semua keadaan kita ini pasti akan berubah. Yang bahagia, pasti kebahagiaannya pasti berlalu. Paling 2 hari, 3 hari pusing. Yang begitu banyak permasalahannya, itu juga pasti akan berlalu. Tapi jangan terlalu pusing memikirkan masalah, jangan terlalu bahagia dengan datangnya nikmat. Karena semuanya pasti berlalu. Semuanya pasti berlalu. Itu lagi saya tulis supaya apa? Supaya orang ini tekor, udahlah hidupnya sekali, pusing lagi, matinya masuk neraka. Ya kan? Jadi nikmatnya mana gitu. Nikmatnya yang mana? Makanya ada ulama itu menyatakan orang paling nikmat itu, orang paling beruntung itu kata beliau, hidupnya Islam, matinya Islam, hidupnya kaya, mati masuk surga. Itu orang paling beruntung. Yang paling tidak beruntung, udahlah kafir, miskin, matinya masuk neraka. Jadi nikmatnya yang mana? Nah, setidaknya kita punya iman. Iman kita perkokoh dengan memperbanyak ibadah-ibadah. Kita, Pak, kalau seandainya mengistiqomahkan kesunahan-kesunahan itu, kita akan dijauhkan dari godaan-godaan setan. Karena nggak mungkin ketika kita ibadah itu, apalagi dimulai dengan Bismillah, setan ikut campur di situ. Ada orang ibadah bercampur dengan setan. Paling otak kita aja yang dikoyak-koyak sama setan. Kita seperti kemarin itu, saya ceritakan tentang orang yang bodoh. Ada orang sok-sokan taubat menangis-nangis, ternyata karena untuk menggoda orang yang bodoh. Nah, disinilah bagaimana para ulama itu semua kegiatannya, bagaimana supaya semuanya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semuanya, Pak, mau tidur, Pak. Kenapa tidur? Dia jawab, supaya nanti waktu sholat subuh saya segar, nggak ngantuk. Kalau bisa tahajud, bilang supaya nanti setelah malam saya bisa bangun tahajud. Niatkan dalam ketika kita mau tidur itu. Jangan asal ngantuk, dah, keplokan. Jangan. Tapi kita usahakan semuanya itu dengan niat yang baik. Kenapa tidur? Apa alasannya tidur? Apa niatnya tidur? Tidurnya karena pengen ibadahnya biar nggak ngantuk. Kenapa makan? Supaya kuat beribadah. Jadi semuanya tuh ibadah. Nambah-nambah ibadah. Kan cuma ngubah niat ya, Pak. Benar enggak? Tapi nggak ngubah dengan perilaku kita. Yang mau tidur 4 jam, tidurnya 4 jam. Tapi bedanya, orang yang tidur 4 jam tanpa niat supaya kuat beribadah bangun subuhnya, dengan orang yang tidur pakai niat itu kan beda. Yang tanpa niat nggak dapat pahala, yang pakai niat dapat pahala. Yang selama tidur itu dapat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngorok atau ulama para malaikat nyatanya ibadah. Kita makan, cuma makan ya. Padahal kita nggak ada efek mau makan 1 piring atau 2 piring. Selama perbedaannya di mana? Perbedaannya di niat. Orang yang makan tanpa niat supaya kuat beribadah dengan orang yang makan dengan niat supaya kuat beribadah, beda. Bedanya apa? Bedanya niat. Sehingga pahala dengan orang yang satunya tidak dapat pahala. Yang satunya dapat pahala, yang satunya tidak dapat pahala. Ada sampai ada teman saya bilang, kalau sudah makan, makanannya enak, badan segar, habis itu ada kopi, merokok. Nah, setelah merokok dia bilang, alhamdulillah. Itu orang paling ikhlas mengucapkan alhamdulillah. Benar-benar berbicara alhamdulillah. Benar enggak? Enggak dipaksa. Karena memang udah plong gitu, nikmatnya udah semuanya. Perut udah kenyang. Ya kan? Terus habis itu ada kopinya, ada rokoknya lagi. Alhamdulillah, itu benar-benar murni itu alhamdulillah, enggak terpaksa. Tapi kalau udah makannya enggak enak, ya kan? Habis makan enggak ada rokok, ya alhamdulillah dapat pahala juga, cuma belum dijelaskan. Benar enggak? Apalagi rokoknya yang paling dia suka. Segampang itu loh bagi kita untuk mendapatkan pahala. Enggak perlu kita harus tahajud 100 rakaat, puasa setiap hari. Enggak.
malah itu semuanya bisa hancur ketika kita tanpa dengan ikhlas, tanpa niat yang baik. Ya puasa setiap hari, puasa setiap hari biar dikatakan adil sama orang, itu enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tadi, semuanya aktivitas kita harus kita mulai dengan niat yang baik. Jadi kan semua aktivitas-aktivitas kita itu sebagai sarana ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita nanti meninggal, kita bingung. Bisa ya pahala saya sebanyak ini. Padahal ibadahnya cuma sholat ya, puasa satu tahun sekali ya. Kok bisa banyak sebanyak ini pahala saya? Itu tadi karena memulai semua aktivitasnya dengan niat yang baik sehingga dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, semuanya itu kita gunakan aktivitas-aktivitas kita apapun itu kita gunakan, kita mulai dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan niat yang baik. Masya Allah. Makanya kita perlu untuk memulai dari sekarang itu apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insya Allah semuanya berkah, apalagi dimulai dengan Bismillah kemarin yang kita bahas. Masya Allah. Makanya coba kita mulai Pak. Apa yang kita pelajari meskipun sedikit kita mulai langsung kita amalkan. Kata Rasulullah, man amila bima alima warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam, nanti Allah akan percerdas dia. Allah cerdaskan orang ini. Makanya kita umpama sekarang paham tentang caranya semua aktivitas kita mulai dengan niat, udah niatkan semua. Ya kemarin kita belajar semua aktivitas kita mulai dengan Bismillah. Bahkan jangan sampai WC kita ditutup tanpa Bismillah, apalagi di dalam kamar. Nanti setan semuanya lihat aktivitas kita. Jadi aktivitas di dalam kamar, ngeri kan kalau setan yang lihat. Jadi anaknya naudzubillah jadi anak setan. Perilakunya seperti setan. Jangan sampai disuruhnya terjadi di kita. Mulai semuanya Bismillah. Nggak istiqomah Ustaz, ya waktu ingat ya. Nah awalnya waktu ingat, akhirnya dipaksakan supaya ingat, akhirnya jadi kebiasaan, udah selesai, jadi kebutuhan akhirnya. Ya kalau nggak baca Bismillah tuh kayak ada yang lupa apa ya tadi. Oh ternyata Bismillah di standar lagi motornya, mulai lagi baca Bismillah. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh Pak. Kita mulai dari sedikit-sedikit. Niat yang baik, semua aktivitas, terus mulai dengan semua aktivitas kita dengan niat yang baik, dengan mengucapkan Bismillah, itu semuanya bisa memberkah, bisa membuat semua aktivitas kita menjadi berkah. Jelas Pak ya. Terus kita kembali ke pembahasan bahwa kalau kita qadaul hajat jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini pembahasan kita sudah masuk ke babul wudhu. Kalau di kitabnya sudah masuk ke babul wudhu. Makanya nanti juga ini masih pembahasan awal. Nanti kita juga akan dibahas tentang masalah dalam wudhu, sebuah wudhu, ya, dan semacamnya kita insya Allah akan bahas.